Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Adela Putri, NIM 19006179, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Konsep dari administrasi pada umumnya, konsepnya adalah proses mengelola, artinya sebuah proses untuk mengelola yang akan dikelola dalam konteks Usaini Usman pada tahun 2012, halaman 2 ada 7M tambah 1I, yang artinya dimanapun kita berada, ketika kita sebagai administrator atau manajer, maka ada 7M tambah 1I yang akan kita kelola. 7M atau men yang artinya sebuah lembaga, organisasi, dimanapun berada. Kalau kita sebagai calon-calon pendidik, artinya suatu saat kita akan diwujudkan sebagai pengelola pendidikan. Terdapat yang namanya teori X, menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Kalau bisa senang, ia akan mencari tempat yang paling nyaman. Adapun teori Y, walaupun malas, manusia itu mempunyai motivasi dalam dirinya masing-masing. Ada perbedaan administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi yang orientasinya non-profit oriented, yang artinya ia tidak mencari keuntungan orang-orang yang bekerja sebagai administrator. Fungsi pertamanya orientasinya bukan orientasi profit. Manajemen orientasi pertamanya adalah profit oriented. Kerjanya adalah mencari keuntungan, maka muncullah istilah administrasi itu adalah administrator. Tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya PBM dan pakem atau bermakna. 2. Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. Kita sebagai peserta didik dituntut aktif untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial. Karena tugas dari administrasi adalah mengelola, maka kemampuan manajerial ini kemampuan untuk mengelola semua 7M tambah 1I. Tadi menjadi kompetensi yang akan kita miliki masing-masing. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara aktif dan efisien. Yang kelima, teratasinya masalah mutu pendidikan. Karena terkelola semuanya SDM yang ada, maka pelan tapi pasti mutu pendidikan bisa dibenahi. 6. Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Perencanaan pendidikan menjadi merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Ini menjadi 4 persoalan. Tapi melalui administrasi dan supervisi pendidikan ini setidaknya kompetensi-kompetensi dasar dimiliki akan mengarahkan kita ke pimpinan dalam lembaga pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan citra positif pendidikan. Artinya, dari citra positif ini, apakah kita pantas dalam akademik dan sosialnya, mantap dalam kehidupan, citra positif pendidikan menjadi hebat. Adapun lingkup fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning. Yang direncanakan terkait dengan 7M tambah 1I, bagaimana merencanakan terkaitnya dengan 7 atau 8 ruang lingkup administrasi pendidikan. Pengertian profesi secara terminologi. Profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan teori praktis, bukan pekerjaan manual. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki dan
memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup yang dilakukan oleh lembaga yang akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Secara teori atau ilmiah, ada teori-teori dasar disiplin ilmu yang mengaturnya. Yang keempat, ada kode etik atau organisasi yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material yang artinya dari profesi yang dia dapatkan penghasilan secara material. Sekian analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.